Di malam yang sunyi, ketika kabut turun menyelimuti bangunan tua di pinggir kota, ada satu rumah sakit yang tak lagi menerima pasien. Namun entah mengapa, masih terdengar langkah kaki di dalamnya. Suara itu pelan, terseok, seperti seseorang menyeret kakinya di lantai basah. Klek, klek, klek. Suaranya menggema, menembus dinding yang berlumut dan cat yang mengelupas. Raffi, seorang pemuda 25 tahun, penjaga malam baru di rumah sakit itu, menatap jam tangannya. Pukul 12:13 menit. Angin malam berdesir dingin, menembus jaket tipisnya. "Ah, mungkin cuma tikus," gumamnya, memaksakan senyum. Namun langkah itu tidak berhenti. Bahkan kini terdengar semakin dekat. Lampu di ujung lorong tiba-tiba berkedip. Cahaya remang mengungkap siluet seseorang berpakaian putih. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan darah mengering di ujung seragam suster yang robek. Raffi menelan ludah. "Suster, apa ada orang di sana?" Tak ada jawaban, hanya suara napas berat, dan sesuatu yang terseret di lantai. "Kenapa kalian biarkan aku mati di sini?" Suara perempuan itu bergetar, penuh amarah dan kesedihan. Raffi mundur satu langkah, lalu dua langkah. Namun tiba-tiba bayangan itu menunduk, dan menatap ke arahnya. Dua mata kosong menatap tajam, seolah menembus jiwanya. Lampu padam, lorong tenggelam dalam kegelapan, dan hanya satu hal yang Raffi dengar sebelum semuanya membisu. "Aku belum tenang." Dulu, rumah sakit ini pernah menjadi tempat penuh harapan, tempat di mana tangis bayi pertama kali terdengar, dan di mana keluarga berdoa untuk kesembuhan orang-orang yang mereka cintai. Namun itu cerita lama. Sekarang, yang tersisa hanya sunyi, debu, dan kenangan yang menolak pergi. Bangunan itu berdiri di ujung kota kecil, di antara pepohonan rimbun dan jalan berliku yang jarang dilalui. Pelang bertuliskan Rumah Sakit Wijaya Kusuma masih tergantung miring. Huruf-hurufnya mulai pudar di telan waktu. Cat dindingnya mengelupas, pintu ruang operasi terkunci dengan rantai berkarat, dan kaca jendela dipenuhi debu tebal yang menutupi dunia di luar. Warga sekitar menyebutnya rumah sakit angker. Mereka percaya, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar tangisan perempuan dari lantai 2. Beberapa bilang, mereka melihat sosok suster berjalan di lorong, menyeret kakinya sambil memegang sesuatu yang berlumur darah. "Dulu tempat ini penuh orang, Nak," ujar Pak Darto, penjaga lama yang kini sudah tua. "Tapi sejak kebakaran 15 tahun lalu, tak ada yang berani masuk lagi." Raffi menatap bangunan itu dengan rasa penasaran dan sedikit takut. Angin berembus, membawa aroma lembab dan obat yang basi. Ia mengusap peluh di tengkuknya, lalu melangkah perlahan ke dalam. "Ah, cuma gedung kosong, apa yang bisa menakuti orang dari sini?" katanya lirih. Namun, di balik langkahnya, terdengar suara roda ranjang berderit pelan. Padahal semua peralatan medis seharusnya sudah lama dibuang. Raffi berhenti, menatap ke arah lorong gelap di depan. Sebuah bayangan melintas cepat di ujung pandangannya lalu hilang. Malam itu baru dimulai, dan tanpa ia sadari, Raffi telah membuka pintu menuju rahasia kelam yang selama ini dikubur di balik tembok rumah sakit tua itu. Malam pertama Raffi dimulai tanpa banyak harapan. Ia hanya ingin bekerja, menjaga bangunan tua yang sudah lama tak digunakan. Baginya, semua cerita tentang hantu, kutukan, dan suster ngesot hanyalah bualan warga kampung yang suka menakut-nakuti anak kecil. Raffi menyalakan senter, menelusuri lorong yang panjang. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar, seolah setiap dinding menyimpan napas masa lalu. Poster-poster kesehatan masih menempel di tembok, warnanya pudar, tapi masih terbaca. "Kesehatan adalah anugerah Tuhan." Lucu, Raffi tersenyum miris. Sekarang yang tersisa cuma bau jamur dan debu. Ia berjalan melewati ruang administrasi, ruang perawatan, dan akhirnya sampai di ruang jenazah. Pintu logamnya terbuka sedikit, berderit pelan setiap kali angin lewat. Di dalam, hanya ada meja dingin dan lemari besi tua yang berkarat. Namun saat Raffi menyalakan lampu, sesuatu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Di pojok ruangan, ada karangan bunga layu dengan pita bertuliskan nama yang belum pernah ia dengar sebelumnya. "Suster Lestari." "Siapa lagi ini?" gumamnya pelan. Ia menunduk, menyentuh pita itu, dan tiba-tiba, lampu padam, gelap, hanya senter di tangannya yang menyala redup. Tapi dari arah koridor, ada suara lembut memanggil namanya. "Raffi, bantu aku."
Suaranya pelan, seperti berasal dari balik dinding. Raffi menoleh cepat, dadanya sesak. "Siapa di sana? Hei?" Tak ada jawaban, hanya bunyi roda ranjang pasien, berjalan pelan menuju pintu yang tertutup. Raffi terpaku, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia tidak sendirian di rumah sakit itu. Malam itu, Raffi baru sadar, ada hal-hal yang seharusnya tidak pernah disentuh, dan nama Suster Lestari adalah salah satunya. Malam berikutnya, Raffi kembali bertugas, namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Udara di dalam rumah sakit terasa lebih berat, lebih dingin, seolah setiap hembusan napas membawa bisikan dari masa lalu. Senter di tangannya bergetar halus. Lampunya redup, hanya cukup untuk menyingkap sebagian kegelapan. Raffi berjalan menyusuri lorong menuju ruang operasi lama, tempat yang menurut catatan sudah ditutup sejak kebakaran 15 tahun lalu. Pintu besinya setengah terbuka, dari dalam, keluar bau anyir yang menusuk hidung. Ia berhenti sejenak, menelan ludah. "Cuma tikus mati, cuma tikus," bisiknya mencoba menenangkan diri. Namun ketika senter diarahkan ke lantai, Raffi terdiam. Ada jejak darah yang masih basah, memanjang dari pintu hingga ke meja operasi tua di tengah ruangan. Ia menunduk, menyentuhnya pelan. Darah itu masih hangat. Dan tiba-tiba, lampu-lampu ruangan menyala serentak, menerangi pemandangan yang membuat darahnya membeku. Dinding penuh coretan doa dan simbol aneh. Tertulis dengan cat merah seperti darah. "Ampuni aku tak bermaksud membunuhmu." Di atas meja operasi, tergeletak boneka suster kecil dengan satu kaki patah. Rambut boneka itu hitam panjang, dan di dadanya tertempel nama kecil, "Lestari." "Ini nggak lucu," Raffi berbisik pelan. Ia berbalik hendak pergi. Namun saat melangkah, semua lampu tiba-tiba padam. Gelap total. Senter di tangannya berkedip, sekali, dua kali, dan di pantulan kaca besar di dinding operasi, ia melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Sosok perempuan berpakaian putih, wajah pucat, darah menetes dari kakinya yang rusak. Ia menatap Raffi lewat pantulan kaca, matanya kosong, namun air mata mengalir perlahan. "Kau menyentuh bonekaku," katanya lirih. "Kenapa kau ganggu aku?" Raffi terpaku, tangannya gemetar. Ia tak mampu bersuara, lalu dalam sekejap, sosok itu menghilang, menyisakan bau darah yang pekat dan udara yang menggigilkan tulang. Malam itu, Raffi akhirnya sadar, apa yang menghantui rumah sakit itu bukan sekadar arwah, tapi rasa bersalah yang belum sempat dihapus. Sejak malam itu, Raffi tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah pucat suster itu, menatapnya dari balik kaca dengan mata penuh luka. Siang hari pun tidak terasa aman. Di pos jaga, Raffi sering mendengar langkah kaki berjalan di lorong kosong. Kadang terdengar suara lembut memanggil, "Tolong aku." Raffi akhirnya nekat mencari tahu siapa sebenarnya Suster Lestari. Ia membuka arsip lama rumah sakit. Lembar demi lembar laporan kebakaran 15 tahun lalu. Di halaman terakhir, ada nama yang sudah hampir pudar. Lestari, perawat ruang operasi, tewas terjebak api saat menyelamatkan pasien. Namun di bawahnya, dengan tinta berbeda, tertulis catatan tangan yang membuat Raffi tercekat. Tubuh tidak ditemukan, hanya boneka yang tersisa. Raffi menatap foto lama di arsip itu. Suster Lestari tersenyum lembut di depan ruang operasi. Namun di belakangnya, samar-samar terlihat bayangan hitam di dinding. "Jadi, dari dulu kau di sana," gumam Raffi. Ia mulai mengerti. Arwah itu tidak ingin menakutinya. Ia hanya ingin ceritanya didengar. Malamnya, Raffi kembali ke ruang operasi lama. Di sana ia menyalakan lilin, meletakkan boneka itu di atas meja berkarat, dan berkata pelan, "Kalau kau masih di sini, aku mau dengar kisahmu." Udara mendadak membeku. Lilin bergetar. Bayangan putih muncul perlahan dari kegelapan. Suster Lestari berdiri di hadapannya dengan wajah penuh kesedihan. "Aku hanya ingin menyelamatkannya. Anak kecil itu, aku janji gak akan tinggalkan dia." Matanya berkaca-kaca, darah masih menetes dari kakinya. Tapi pintu terkunci, api membakar segalanya, aku gak sempat keluar. Raffi menutup mulutnya, menahan napas. Bayangan api seolah muncul di sekeliling ruangan, membawa kembali detik-detik tragis itu. Dan sekarang, Suster Lestari menunduk. "Aku masih mencari anak itu." Raffi terkejut. "Anak itu, maksudmu?"
Pasien kecil yang kau selamatkan? Suster itu mengangguk pelan, air matanya menetes ke lantai. Namanya, Erem. Saat Raffi mengangkat pandangan, Suster Lestari sudah menghilang. Namun di tempat boneka tadi, kini tertulis satu kalimat dengan darah kering. Temukan Erem, sebelum dia memanggilku lagi. Malam itu, Raffi menatap tulisan darah di dinding yang perlahan memudar. Temukan Erem. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya, seolah menjadi kutukan yang tak bisa ia abaikan. Ia tak tahu siapa Erem, tapi hatinya terasa berat, seolah seseorang sedang memintanya menebus janji yang bukan miliknya. Keesokan paginya, Raffi kembali ke ruang arsip. Debu menari di udara saat ia membuka berkas lama. Ia mencari satu nama Erem. Di antara ratusan data pasien, akhirnya ia menemukannya. Erem usia 7 tahun, dirawat karena luka bakar ringan. Tanggal terakhir tercatat, hari yang sama dengan kebakaran besar. Jadi kau, pasien terakhir Suster Lestari, bisik Raffi pelan. Ia menatap foto kecil yang menempel di sudut berkas. Seorang gadis kecil dengan rambut dikepang dua, tersenyum polos sambil memeluk boneka. Boneka itu, sama persis dengan yang kini ada di meja operasi tua. Tiba-tiba, terdengar suara anak kecil tertawa lirih di kejauhan. Tawa lembut, tapi dingin. Kak Raffi, mau main sama Erem? Raffi menoleh cepat. Lorong rumah sakit tampak kosong, tapi pintu ke ruang anak perlahan terbuka sendiri, berderit panjang. Siapa di sana? Seru Raffi dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya boneka kecil yang terguling keluar dari ruangan itu. Boneka yang sama, lagi. Raffi melangkah pelan ke dalam ruangan. Dindingnya penuh coretan anak-anak bunga, rumah, langit biru. Tapi di tengah semua itu, ada satu gambar yang membuatnya gemetar. Suster tanpa kaki, tersenyum sambil memegang tangan seorang anak. Dan di bawahnya tertulis dengan kapur merah. Aku janji gak akan pergi, Kak. Kau Erem? Tanya Raffi pelan. Iya, suara kecil itu terdengar di belakangnya. Raffi berbalik cepat. Di sana, berdiri seorang anak perempuan berambut dikepang dua, wajah pucat, matanya hitam legam. Ia memeluk boneka lusuh sambil menatap kosong. Suster Lestari gak tepati janji, ucapnya lirih. Dia bilang akan keluar bareng Erem. Raffi menelan ludah, menahan gemetar. Dia berusaha menyelamatkanmu, Erem. Tapi aku masih di sini, jawab Erem datar. Aku tunggu dia, tiap malam, tapi yang datang cuma api, dan jeritan. Kau ingin aku bantu? Tanya Raffi. Erem menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kak Raffi bisa temukan dia, Erem mau pulang. Raffi mengangguk pelan. Aku janji, aku akan menyatukan kalian. Namun tiba-tiba, Erem memeluknya erat. Udara jadi sangat dingin, napas Raffi tertahan. Kalau Kak Raffi bohong, Erem ikut Kak Raffi. Lorong rumah sakit kembali sunyi. Tapi kini, ada dua bayangan di dinding. Malam ketiga semenjak pertemuannya dengan Erem, Raffi tak bisa memejamkan mata. Suara tawa kecil anak itu terus bergema di kepalanya, bercampur dengan isak lembut seorang perempuan. Suara yang sama Suster Lestari, ia tahu. Kedua arwah itu terikat oleh janji yang tak pernah ditepati. Dan satu-satunya cara melepaskannya, adalah dengan mempertemukan mereka kembali. Di tempat segalanya berakhir. Dengan membawa lilin dan boneka itu, Raffi berjalan menuju ruang bawah rumah sakit. Tempat yang sudah lama dikunci sejak tragedi kebakaran. Udara di sana begitu berat. Bau besi terbakar dan obat-obatan menyengat menusuk hidung. Dindingnya hangus, cat-catnya mengelupas seperti luka yang belum sembuh. Suster Lestari, panggil Raffi perlahan. Erem, aku di sini. Aku ingin menepati janji kalian. Kak Raffi, Erem takut. Raffi menatap ke belakang. Erem berdiri di ujung tangga, menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Tidak apa-apa, aku di sini. Ia menggenggam boneka itu erat. Tiba-tiba, lilin bergetar, dan udara berubah dingin sekali. Dari balik kabut hitam yang muncul di lantai, perlahan, Suster Lestari menampakkan diri. Erem, anak itu menoleh cepat, matanya membesar. Suster, bayangan putih itu melayang mendekat, wajahnya penuh air mata. Maafkan aku, nak, aku berusaha keluar, tapi pintunya terkunci. Aku janji akan kembali, tapi aku tak sempat. Erem menunduk, memeluk bonekanya. Erem nunggu setiap malam, Suster. Erem sendirian, di tempat ini. Suster Lestari berlutut di hadapan anak itu. Tangannya gemetar, tapi tetap mencoba menyentuh wajah Erem.
Tangan itu menembus tubuh sang anak namun cahaya lembut mulai muncul di sekitarnya. Sekarang aku datang menepati janji. Erem, kita pulang bersama. Erem menatapnya, tersenyum untuk pertama kali. Erem udah nggak takut lagi. Cahaya putih mulai menyelimuti mereka berdua. Bayangan api masa lalu perlahan menghilang. Suara jeritan berganti dengan keheningan yang damai. Raffi menatap pemandangan itu dengan mata basah. Ia tahu akhirnya, janji di antara dua dunia telah terpenuhi. Sekarang kalian bisa tenang, katanya pelan. Suster Lestari menatapnya terakhir kali, tersenyum hangat. Terima kasih, jaga tempat ini, Raffi. Dan dalam sekejap, mereka berdua lenyap dalam cahaya, meninggalkan hanya boneka kecil yang kini tampak bersih seperti baru. Raffi berdiri di tengah ruang bawah itu sendirian. Tapi kali ini, tidak ada rasa takut. Hanya keheningan yang menenangkan. Namun, sebelum ia pergi, ia melihat satu tulisan samar di dinding yang baru muncul. Janji ditepati, jiwa telah tenang. Setelah malam itu, rumah sakit tua itu terasa berbeda. Tidak lagi sesunyi dulu, tapi juga tidak sepenuhnya tenang. Raffi sering merasa seolah ada mata yang mengawasinya dari balik bayangan. Namun, kali ini, bukan rasa takut yang muncul, melainkan kerinduan dan pesan yang belum tersampaikan. Suatu malam, saat berpatroli di koridor bekas ruang operasi, Raffi menemukan sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah amplop kuning tua yang tergelincir dari sela pintu. Amplop itu tertulis tangan, hurufnya indah tapi samar. Untuk yang menjaga tempat ini, Raffi membuka perlahan. Di dalamnya, ada selembar foto lama foto para staf rumah sakit. Dan di barisan belakang, tampak Suster Lestari berdiri di samping seorang dokter pria muda. Wajah mereka tampak bahagia. Di balik foto itu tertulis, "Jika kau membaca ini, berarti rumah sakit ini belum sepenuhnya damai." Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi dingin. Bayangan putih melintas cepat di ujung lorong. "Suster Lestari," panggil Raffi. Namun sosok yang muncul kali ini bukan dia, melainkan dokter dalam foto itu. Wajahnya pucat, matanya gelap, jas labnya terbakar separuh. Dia bukan seharusnya menolong pasien itu. Suara arwah itu bergema. "Semua ini karena aku." Raffi terdiam, tubuhnya membeku. "Kau yang menyebabkan kebakaran itu." Arwah dokter itu menunduk. "Aku yang lalai. Aku yang memerintahkan operasi tetap berjalan, meski listrik padam." Suster Lestari menentangku, tapi aku memaksa. Saat api menyala, aku kabur. Dia tetap tinggal, menyelamatkan anak itu. "Kau menyesal?" tanya Raffi perlahan. "Setiap malam," jawab arwah itu, "aku mencoba meminta maaf, tapi pintu antara dunia kami sudah tertutup." Bayangan itu mulai memudar, namun sebelum lenyap, ia meninggalkan satu pesan di udara, terdengar seperti napas terakhir. "Tolong sampaikan pada Lestari, aku sudah membayar dengan nyawaku, tapi bukan cukup untuk menenangkan jiwaku." Raffi menatap foto di tangannya. Sebuah tetesan darah jatuh ke sudut kertas bukan miliknya. Lalu huruf-huruf di balik foto perlahan berubah sendiri, membentuk kalimat baru. "Ampuni dia, agar kami semua bisa tenang." Raffi menggenggam foto itu erat, air matanya menetes tanpa sadar. Ia mulai mengerti arwah Suster Lestari dan Erem mungkin sudah tenang. Tapi rumah sakit ini masih menyimpan satu dosa terakhir. Dosa yang belum diampuni. "Baiklah," bisiknya lirih, "aku akan sampaikan padanya." Cahaya lilin di tangannya bergetar pelan. Dan dari balik bayangan, samar terdengar suara lembut berkata, "Terima kasih, Raffi." Raffi kembali ke rumah sakit malam itu. Suasana sunyi, hanya angin berhembus pelan di lorong gelap. Ia menemukan sebuah lemari besi tua di ruang arsip bawah tanah. Di dalamnya ada buku catatan kecil milik Suster Lestari. "Mereka menyuruhku diam, tapi aku tidak bisa." Semakin ia membaca, semakin hatinya bergetar. Kebakaran itu bukan kecelakaan. Itu sabotase, untuk menutupi penjualan organ dan malpraktik para dokter. "Ya Tuhan," gumam Raffi lirih. Tiba-tiba, muncul sosok dokter arwah di belakangnya. Wajahnya penuh luka dan penyesalan. "Aku mencoba menghentikan mereka, tapi sudah terlambat. Api itu, aku yang nyalakan." Raffi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau sudah menebusnya dengan penyesalanmu." Lalu muncul cahaya putih,
menampakkan Suster Lestari dan Erem tersenyum damai. "Sekarang, kau boleh tenang." 3 cahaya itu menyatu, menerangi seluruh ruangan, lalu perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang damai. Pagi itu, matahari akhirnya menyinari rumah sakit tua itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada lagi bayangan hitam di lorong-lorongnya. Raffi berdiri di depan gerbang, memandangi bangunan yang kini tampak lebih damai. Cat yang mengelupas tetap ada, kaca pecah tetap berserakan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Suasana yang dulu mencekam kini terasa tenang. "Selesai sudah," bisik Raffi, dengan suara bergetar. Mereka akhirnya bebas. Ia menatap langit yang mulai cerah. Dan untuk sesaat, ia merasa seperti melihat bayangan Suster Lestari dan Erem di antara sinar matahari pagi. Mereka tersenyum padanya, lembut, seolah berkata terima kasih. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia bukan hanya menemukan kebenaran, ia juga telah menenangkan arwah yang terperangkap oleh dosa masa lalu. Raffi berjalan meninggalkan area rumah sakit. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menoleh sekali lagi. Di jendela lantai 2, ia melihat dokter arwah berdiri. Tanpa luka, tanpa api, hanya tersenyum tenang sambil mengangkat tangan. Cahaya matahari menembus tubuhnya, membuatnya memudar perlahan. "Kau sudah menebusnya, Dok," kata Raffi lirih. "Kini, kau bisa tenang." Sebelum pergi, Raffi meletakkan buku catatan kecil itu di depan pintu rumah sakit. Ia menutupnya dengan kain putih yang ia temukan di sana. Di atasnya, ia menulis satu kalimat sederhana dengan spidol hitam. "Untuk mereka yang pernah tersesat dalam kegelapan, semoga menemukan cahaya." Beberapa bulan kemudian, rumah sakit itu akhirnya direnovasi dan diubah menjadi panti sosial. Anak-anak yatim piatu kini bermain di halaman yang dulu penuh teriakan. Dan setiap malam, di antara tawa mereka, kadang terdengar suara lembut seorang suster yang menuntun doa. Tidak menakutkan, melainkan menenangkan. Raffi kini bekerja di sana, membantu para perawat dan anak-anak. Kadang, saat senja tiba, ia duduk di bangku depan, menatap bangunan itu sambil tersenyum. Akhirnya, katanya pelan, rumah sakit ini benar-benar jadi tempat penyembuhan. Di langit sore, sekilas ia melihat cahaya berbentuk siluet 3 orang. Suster Lestari, Erem, dan sang dokter, berjalan menjauh ke arah cahaya jingga, perlahan menghilang, dan meninggalkan ketenangan yang abadi. Begitulah akhir dari kisah kelam itu. Sebuah rumah sakit yang dulu dipenuhi arwah dan penyesalan, kini menjadi tempat penuh kehidupan. Dan Raffi tahu, kadang, untuk menyembuhkan luka, kita harus berani menghadapi gelap yang paling dalam.